Tante mau tanya, benarkah orang yang disiksa pasangannya, suami atau istrinya, karena adanya hukum karma yang harus diselesaikan? Hutang karma. Bagaimana dengan yang tidak punya pasangan atau jomblo? Apakah karena tidak ada hutang piutang yang perlu diselesaikan? Itu yang cara pandang seperti itu, bahwasanya setiap orang punya simpanan karma di masa lampau, baik yang buruk maupun yang baik. Kemudian pada kehidupan sekarang ini harus membayar dan itu akan juga mendapatkan buah-buah kebaikan yang pada kehidupan lampau yaitu kehidupan sebelum kelahiran yang dalam kehidupan ini telah lakukan. Adalah pandangan yang Sang Buddha itu tolak. Yang pandangan yang Sang Buddha itu tentang. Sebagai hal yang perlu untuk dituntaskan. Sebagai hal yang perlu untuk diselesaikan. Nah, di Tipitaka dijelaskan bahwa penyucian diri lewat pemikiran, semoga hal-hal buruk yang menjadi awalan dalam aku mendapati derita, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan mendatang, itu semoga bisa berkurang dan berakhir. Cara pandang seperti ini ditentang oleh Sang Buddha. Dan justru sebagai sesuatu yang masuk dengan tanpa sadar, apa namanya itu, menyusup. Cara pandang seperti ini menyusup ke pihak-pihak yang mengaku beragama Buddha, bahwa yang beragama Buddha itu mesti punya cara pandang seperti ini. Ini satu pandangan keliru yang kita umat Buddha masih merasa bahwa ini adalah kita Buddhis, mesti punya pandangan yang seperti ini. Alasan Sang Buddha adalah bagaimana buah karma lampau itu bisa bisa dibayar. Semakin lebih banyak bisa membayar lebih baik. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat diri sendiri menjadi tersiksa, menjadi tersakiti. Sehingga ada praktek-praktek penyiksaan diri sebagai bentuk penyucian diri atas perbuatan-perbuatan lampau pada kehidupan lampaunya itu yang telah setiap pihak yang berpraktek itu lakukan. Ini sehingga kemudian praktek penyiksaan diri itu marak pada zamannya. Termasuk kemudian yang sekarang menjadi olahraga yang populer, olahraga spiritual, yaitu yoga, adalah perjalanan, termasuk juga evolusi, atau termasuk adaptasi dari praktek-praktek penyiksaan diri. Yoga itu loh, yoga asana, begini, begitu prana yoga, dan sebagainya, itu adalah turunan dari penyiksaan diri sesungguhnya.
tapi sudah dibungkus menjadi dari urusan pelepasan diri dari penderitaan sesuai dengan doktrin utama, ajaran utamanya itu, beralih ke urusan kesehatan. Ya kan, termasuk juga meditasi Buddhis kita juga. Meditasi yang semestinya itu arahnya yang Sang Buddha maksud adalah Dita Dhamma Sukha Vihara. Sebagai alat untuk bisa berdiam dalam kebahagiaan di saat sekarang ini, atau sebagai kepadaman penderitaan. Banyak urusan orang bermeditasi, bahkan mau masuk beragama Buddha, bermeditasi, ya urusannya bermeditasi sering atau rajin bermeditasi adalah untuk penyembuhan, urusan kesehatan juga, urusan apa namanya daya ingat, daya tangkap, memori, apa namanya punya perhatian yang lebih, bahkan sampai punya daya inspirasi yang kuat, mendapatkan wahyu, mendapatkan rekan yang tidak tampak, macam-macam. Itu kan peralihan. Di dalam Buddha sendiri juga ada, dan nyata kita lihat, kita dengar hari-hari. Dan bahkan dipromosikan bahwa itu adalah Buddhis. Meskipun tentu bukan berarti dalam agama Buddha tidak ada di Tipitaka, ya contohnya yang paling tidak bisa kita elak begitu ya. Sang Buddha pernah mengajar praktik meditasi untuk mengentaskan seseorang dari penyakit. Tetapi patut untuk cermati bahwa itu adalah berpotensi besar, itu berkaitan dengan kasus. Yaitu apa? Sang Buddha tahu penyakitnya penyakit apa dan siapa yang menderita. Sehingga dengan cara bermeditasi memungkinkan untuk sembuh. Itu yang orang itu mungkin lupa atau tidak terpikir untuk masukkan sebagai salah satu prasyarat. Jadi tidak semua penyakit selesai pasti dengan bermeditasi. Nah, misalnya ada seorang suami yang sudah sering datang ke wihara, rajin ke wihara, tidak lama kemudian sudah makin lama makin rajin bermeditasi. Hari-hari meditasi, pagi meditasi, siang meditasi, sore malam meditasi. Kerja juga menjadi jarang. Istrinya kebingungan dan kewalahan. Satu karena sungkan, dua karena memang itu keagamaan. Tapi lama-lama nggak tahan juga. Kamu kok hari-hari meditasi terus? Apa nggak ada pekerjaan lain yang kita memang butuh untuk hari-hari? Oh ya, aku bermeditasi ini untuk kesembuhan. Oh, untuk kesembuhan, kamu sakit apa? Iya, aku ada sakit panu. Istrinya, oh baik kalau begitu. Istrinya kembali ke kamar, bawa uang 50.000. Nih, lu pergi cari kalpanak sana. Kalau semua penyakit selesai dengan bermeditasi, Sang Buddha sendiri tidak ada dokter, tidak ada tabib, yang namanya jiwa Cakkomara Baca salah satunya. Untuk para biku juga. Begitu. Ini kok jadi apa namanya bergeser dari pertanyaan. Di sini bahwasanya
seseorang menderita atau tidak menderita adalah bagaimana di saat tertentu itu dia sedang menyertakan kualitas buruk atau kualitas baik dalam pikirannya. Sudah sering-sering disampaikan ini. Dan ini bukan berarti harus berkeluarga atau harus sendiri hidup. Kalaupun hidup sendiri, isinya hanya iri hati, isinya hanya ketidakpuasan, isinya hanya kejengkelan, isinya hanya ambisi yang berlebihan dari yang diri sendiri mampu, isinya hanya ketersinggungan, isinya hanya tidak mau kalah dengan tetangga, dengan siapa yang lain, menderita juga. Kalaupun berkeluarga, isinya itu rendah hati, saling bisa menahan diri atas kekurangan yang lain, bisa mau untuk berbagi, siap berbagi, rendah hati, tutur kata manis, tahu budi jasa, dan lain, dan lain, dan lain. Nah, ada potensi hidup berkeluarga itu membahagiakan, berbahagia daripada hidup sendiri. Terlebih dari itu, satu hal lagi adalah selain dari bagaimana penderitaan dan kebahagiaan itu merupakan dampak langsung dari nilai-nilai batiniah, nilai batiniah buruk maupun nilai batiniah baik. Nilai batiniah buruk perlu ditekankan ya seperti itu tadi, intinya adalah keserakahan, kebencian, kebodohan. Ada macam-macam yang lainnya, ada 16 itu ya, upakilesa. Keburukan-keburukan yang orang tidak sadar dalam dirinya itu ada. Permasalahannya di situ. Mengaku suci tapi sebetulnya penuh dengan kotoran batin. Bandelnya ampun-ampun. Tapi dengan kebandelannya itu, bandelnya itu dikatakan bandel karena apa? Ya memegang sesuatu yang buruk, dinasehati ke hal yang baik, tidak mau dengar, tapi dirinya mengaku dirinya suci. Dengan cara pandangnya, atau dengan prinsipnya, atau dengan pegangannya, atau dengan keputusan sesuatunya itu. Nah, nilai batiniah yang baik ya, sebagaimana kita mengerti, ya cinta kasih, kemurahan hati, tahu terima kasih, rendah hati, dan apalah sebagai itu apa, termasuk itu apa, Brahma Wihara, Meta, Karuna, Mudita, Upeka, termasuk juga panya, kebijaksanaan, diri, otapa, malu berbuat buruk, takut perbuatan buruk. Selain itu adalah yaitu tidak cari perkara untuk diri sendiri. Kalau hidup sendiri dengan urusan sendiri yang pokok-pokok, sebetulnya ya sudah cukup. Ini tidak sengaja ya cari-cari barang pikatan. Kata barang ini bisa berupa memang barang, sesuatu pikatan begitulah. Sesuatu pikatan baik berupa barang, hewan, ataupun orang. Untuk masuk dalam lingkup kehidupannya. Misalnya, apa namanya, sayang barang sesuatu. Apa namanya, sepatu model ini, merek ini, aku belum punya, aku ingin punya. Beli, untuk beli harus berupaya. Belum selesai, apa namanya, tabungannya ini mulai, ada produk baru lagi, merek baru lagi. Itu baru sepatunya, belum tasnya. Belum lagi arlojinya. Atau belum lagi apa, perhiasan-perhiasan lainnya. Selalu itu. Nah, apa nanti menjaga, nanti mengurus, nanti merawat, nanti harus pakai ya urusan macam-macam. Banyak.
Hidup sendiri nggak cukup. Ya, cari teman berupa binatang piaraan, hewan piaraan. Hewan piaraannya sampai belasan puluhan. Nanti harus kasih vaksin, nanti harus mandiin, yang satu rewel, yang satu tengkar, yang satu apa ya. Coba ini apa namanya, buah karma atau sengaja cari karma? Sengaja cari masalah, yang logis saja. Nah, termasuk juga, konsekuensi dari punya pasangan, yaitu hidup berpasangan. Yang diajak itu, yang terlihat diajak untuk hidup bersama satu. Yang tampak, tapi di belakangnya ada sekian orang. Kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, pasangan saudaranya, anak dari saudaranya, sedikit banyak, yaitu apa namanya, ada semacam pajak sosial atau pajak keluarga. Betul ya? Nah, yang harus dikeluarkan. Ya, tidak sedikit orang kalau sedang menjelang ini, permisi bicara ya, bukan rahasia, tapi tidak menunjuk personnya siapa. Ada beberapa yang ini secara implisit ya, itu menyatakan, ini dekat Imlek, saya mau pergi kemana dulu, nggak tahan soalnya, nggak kuat. Banyak sekali orang yang anaknya itu nih, siapa semua, banyak. Keluarganya keluarga besar, termasuk juga bawahannya pegawai-pegawainya atau apanya terlalu banyak. Dan terkhususkan dia sedang dalam kondisi yang tidak kondusif untuk melakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, katakan begitu. Lagi susah, lagi sempit, lagi terhimpit, ya menghindar dengan alasan pergi ke luar negeri atau bagaimana. Namanya pajak keluarga, pajak sosial. Dan itu beban. Itu baru satu pasangan. Memang dalam agama Buddha tidak terbatasi, seorang lelaki harus punya satu istri atau 8 istri, tidak ada pembatasan. Soalnya jangankan 8, 1 saja juga tidak dianjurkan, meskipun tidak dilarang. Semua konsekuensi masing-masing. Siapa yang mau cari perkara untuk diri sendiri, Sang Buddha memang mau bisa apa, mau apa. Jadi jangan katakan Sang Buddha tidak punya ajaran, tidak punya ketentuan, tidak punya kriteria, tidak punya apa. Soalnya semuanya sudah diajarkan, tetapi kembali pada yang bersangkutan. Secara bijaksananya, secara dewasanya, meletakkan diri pada yang patut sesuai dengan, pertimbangan masing-masing. Soalnya tidak bisa dipaksakan. Anda harus menikah, tidak ada ajaran dalam agama Buddha. Anda harus tidak menikah, juga tidak ada ajaran dalam agama Buddha. Kata harusnya itu loh tidak ada. Jangankan harus menikah, harus tidak menikah. Anda harus berbuat baik saja, tidak ada dalam agama Buddha. Sang Buddha tidak ada kata harusnya ini loh. Anda jangan berbuat buruk, tidak ada juga dalam ajaran Buddha. Oleh karena apa? Kata jangannya itu loh. Itu kata jangan, kata harus itu adalah pengarahan yang sifatnya itu mendesak, memaksa. Dan itu tidak ada konteks acara ajar seperti ini.
Semua kembali pada kedewasaan, kebijaksanaan masing-masing, dan itu variatif sesuai dengan kecenderungan, sesuai dengan preferensi, sesuai dengan berbagai macam keterbatasan dan kelebihan dari setiap orangnya untuk bisa putuskan bagi diri sendiri. Kembali kepada pertanyaan, apakah hidup berkeluarga, mendapati derita sengsara, apakah buah karma? Hidup sendiri yang harus menghadapi risiko ini itu adalah buah karma? Mestinya sudah bisa terjawab ya, dari penjelasan tadi. Memang untuk menerima saja tidak gampang penjelasan seperti ini, apalagi untuk memahami dan menerapkan tidak gampang. Soalnya itu butuh pemeriksaan, pemahaman dan pemeriksaan, penimbangan, perenungan yang mendalam diwarnai dengan perhatian dan kebijaksanaan. Dan itu biasanya untuk kalangan menengah ke bawah, dari tingkat orang punya pemikiran secara umum, itu tidak dalam konteks mereka untuk punya potensi memikirkan atau punya kesempatan memikirkan. Sehingga dalam tatanan bermasyarakat secara kolektif, secara general, secara umum, itu sudah ditentukan mesti begini, mesti begitu, mesti bagaimana, supaya tidak usah pikir, tidak usah sudah ada yang mewakili untuk mengatur semuanya itu, untuk semuanya sama ratakan. Oke ya, Animodana. Makasih Bante.